Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Melanie Santoso. Berkaitan dengan tugas etika pengembangan diri ini, di sini saya akan membahas mengenai soft skill. Di mana teman-teman tahu soft skill itu ada banyak banget. Tapi hari ini saya akan meng-highlight satu soft skill, yaitu time management. Dari teman-teman ada yang pernah ngerasa nggak, kenapa waktu 24 jam itu masih kurang ya? Nah, kalau ada yang ngerasa, berarti sama banget. Contohnya aja nih, kalau misalnya kita kerjain tugas seharian, nah, pas kita lihat lagi progres tugasnya, ternyata kita masih stuck dengan tugas yang sama seharian. Padahal masih banyak tugas yang lain yang mesti kita kerjain hari ini. Nah, maka dari itu, kita perlu banget yang namanya belajar time management. Time management itu apa sih? Time management adalah cara untuk membuat waktu menjadi lebih terkendali. Nah, sehingga bisa menciptakan uh, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, simpelnya adalah bagaimana caranya kita mengatur waktu 24 jam dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, contohnya aja nih, kalau misalnya kita bangun tidur, lama adalah pasti kita scroll sosial media dulu tuh. Paling membutuhkan waktu setengah jam sampai sejam lah ya. Nah, baru itu mungkin kalian mandi atau siap-siap untuk kegiatan yang lain. Nah, kalau misalnya kalian kuliah seharian, terus pulang kuliah masih harus kerjain tugas lagi, belum lagi disuruh bantu ini itu sama orang tua. Nah, malamnya masih nugas lagi. Terus bahkan saya salut nih sama orang-orang yang kuliah sambil kerja. Kok bisa ya mereka bagi waktunya buat belajar nih pas ujian. Nah, gimana nanti kalau misalnya tugas mereka numpuk, belum bikin presentasi, paper, dan lain-lain. Nah, nggak hanya kita sebagai mahasiswa, tapi pasti semua orang pernah mengalami nih susahnya ngatur waktu. Nah, makanya time management ini, kenapa salah satu soft skill ini tuh sangat penting. Time management ini selalu diiringi dengan produktif. Nah, apa sih produktif itu? Jadi produktif adalah kita tuh bisa tahu prioritas dalam hidup kita mana yang akan dikerjain sekarang dan mana yang harus dikerjain nanti. Nah, masalahnya adalah kadang tuh kita menganggap semua hal itu penting. Misalnya dari kerjain tugas, terus bersih-bersih, telepon pacar, terus misalnya jalan. Nah, makanya ini bikin kita bingung nih, mana yang tugas harus dikerjain dulu dan mana yang harus dikerjain nanti. Nah, kalau gitu, time management penting nggak sih? Kalau menurut saya sih penting ya. Jadi, kalau misalnya kita bisa mengelola time management, yang pertama, kita bisa menghilangkan stres. Karena kita nih tahu nih, mana yang harus menjadi prioritas kita, mana yang bukan. Dan ini bisa bikin kita nih nggak stres dan tertekan gara-gara deadline. Nah, terus kita juga bisa punya lebih banyak waktu nih, karena jadwal kita udah tersusun rapi, terus udah kerjain tugas dan lain-lain. Jadi kita lebih punya banyak waktu buat istirahat, buat hangout sama temen atau yang lain. Nah, kita juga lebih punya banyak peluang. Ya, sama sama kayak yang tadi, karena kita tuh bisa menjadikan waktu lebih efektif, tugas kelar sebelum deadline. Makanya kita lebih punya banyak peluang buat misalnya mempelajari hal-hal baru atau yang lain. Nah, tujuan tercapai. Nah, ini jelas ya. Tujuan dari mengelola time management ini adalah tujuan kita pasti tercapai dan hasilnya pun maksimal karena nggak terburu-buru kerjainnya. Dampaknya apa sih kalau misalnya kita nggak bisa mengelola nih time management? Nah, yang pertama, melewati batas deadline. Ya. Jadi, contohnya aja kalau misalnya kita ada tugas kumpul jam 9 malam. Nah, tapi ternyata jam 10 malam kita baru kumpul. Nah, yang jadi masalahnya adalah kadang itu kita suka buang-buang waktu seharian cuma buat tiduran, scroll sosial media, rebahan. Nah, terus kalau kayak gitu, alur kerja kita juga bikin kurang efisien. Nah, kalau yang ini tuh kita nggak tahu mana yang jadi prioritas kita dan mana yang harus dikerjain nanti. Nah, ini juga bakal bikin kerjaan kita itu berantakan, bahkan tujuan kita tuh nggak tercapai. Nah, yang selanjutnya adalah kualitas kerja kita menjadi buruk. Nah, sama kayak yang tadi, kita tuh nggak tahu prioritas kita. Nah, ini bakal bikin kerjaan kita stuck seharian nih. Makanya, kenapa kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kunci manajemen waktu yang sukses adalah sebenarnya seberapa kuat motivasi kita dalam mengatur waktu agar lebih produktif.
3 tips mengelola time management. Jadi, ada hal yang spesifik dan sederhana yang bisa kalian lakuin, tapi hasilnya bakal berpengaruh banget. Jadi, yang pertama, to-do list. Jadi, kalian coba bikin jadwal. Mungkin kalian udah pernah bikin jadwal ya. Nah, tapi sekarang kalian coba lagi nih, bikin jadwal yang lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Nah, jadi ini yang harus pertama kalian lakuin adalah coba kalian tulisin apa aja kegiatan kalian seharian ini dan batas waktunya. Contohnya aja nih, hari ini kalian ada kuliah 4 jam, terus kalian mau nugas 2 jam. Nah, ini sebaiknya kalian lakuin sesuai waktu atau sesuai prioritas. Selanjutnya, kalian bisa bikin tanda centang di samping atau checklist buat kegiatan yang udah kalian lakuin. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah centang nih, tugas yang kita udah selesaiin, biasanya ada rasa lega dan rasa puas tersendiri. Nah, ini juga bisa bikin kita tambah semangat buat kerjain tugas selanjutnya. Nah, kalau kata Gawan nih, dalam bukunya The Checklist Manufacto, membuat checklist adalah menjadi cara yang simpel dalam manajemen waktu yang bisa bikin kita lebih fokus pada prioritas kegiatan, disiplin tugas yang dimiliki, dan bisa jadi pengingat untuk tugas selanjutnya. Selanjutnya, memberi reward kepada diri sendiri. Nah, rewardnya dalam bentuk apa? Contohnya aja nih, kalau misalnya kita udah selesaiin tadi to-do list kita, misalnya kita udah kerjain tugas-tugas kuliah, terus udah bersih-bersih, terus misalnya ada meeting organisasi sampai sore sesuai batas waktu yang tadi udah kita bikin. Nah, sisa waktu yang kita punya ini kita bisa buat istirahat, buat nonton, atau buat ngelakuin hobi-hobi kita. Sebelum mengakhiri presentasi saya, jadi saya ada sebuah quotes dari Jim Rohn yang mengatakan, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Jadi, jangan sia-siakan waktumu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf, dan terima kasih.